dia juga bisnis, saya juga bisnis. Oke. Jadi dia ada beberapa barang dulu itu ya saya masih di Tanah Abang dulu. Saya ada tempat di Blok B, Jakarta nih ya? Jakarta. Oke. Jakarta. Nah, Aku di Bandung. Di Bandung. Gitu. Nah, ketemulah ya kan. Nah, barangnya dia saya beli waktu itu. Jadi sering komunikasi, akhirnya ya cocok gitu. Kita juga rugi pernah, satu gudang pernah saya rugi. Jadi kita Satu pernah ini. waktu itu produksi kosmetik gitu kan dengan brand sendiri. Waktu itu kita masih menjajakan ke toko-toko. Nah kan sistemnya konsinyasi. Iya. Nah sistem konsinyasi terus akhirnya banyak produk yang udah mau expired Mbak Vena dan tidak dibayar kan sama toko Iya, karena iya. hal laku. Mereka mengembalikan dan expirednya udah tinggal sebulan, 2 minggu atau 2 bulan. Akhirnya kita bingung kan. Akhirnya satu gudang tuh kita rugi gitu loh. Dimusnahkan. Akhirnya dimusnahkan kan. Kalau kosmetik kan kalau sudah mau expired harus dimusnahkan. Terakhir nih Teh buat anak-anak nih kan penerusnya kalian. Siap. Anak-anak silakan. Iya. Untuk Dava, Davin, Nicole, Michelle, semuanya anak-anak mama, anak-anak papa tercinta semuanya. Semoga kalian bisa jadi anak yang soleh, yang pintar, yang jadi kebanggaan mama, papa, semuanya. Terutama jangan lupa sholat karena semuanya itu menjadi pondasi untuk kita, untuk keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini tebak aku ada di mana? Aku ada di hotel di Bandung. Bersama siapa? Bersama pasangan yang lagi ngehits. Siapa lagi kalau bukan Teh Rizky Ananda Musa dan juga suaminya Kang Michael Simon. Yeay. Lebih tepatnya udah. Udah, karena karena orang orang Padang. Padang. Aduh, saya nggak bisa ngomong Padang. Iya, Udah. sama. Jadi ini pasangan sengaja aku datengin ke Bandung karena aku sangat terinspirasi dengan pasangan ini ya. Kalau di Instagram itu selalu pakaiannya kembar. Kalau lagi yang satu ulang tahun, hadiahnya unyu-unyu. Nah, ini kayaknya benar-benar jadi inspirasi kita semua ya. Masya Allah. Jadi ada pasangan suami istri tapi juga partner dalam bisnis. Ininya bisnisnya? Pabrik kosmetik. Iya, namanya boleh disebutin? PT Skinsol Kosmetik Tuh. Industri. Ada di Bandung, Batu Jajar, Mbak Vena. Tuh, kliniknya ada di mana? Kliniknya ada 3, ada di Bandung 2, Jalan Burangrang nomor 16, ada juga di Geger Kalong nomor 21, juga di Bogor, Jalan Pajajaran nomor 88. Di Jakarta? Belum, next ya. Saya menerima endorsan loh. Siap, pastinya. Jadi guys, ini buat kalian ya, tahun 2023 katanya ini tahun susah. Orang-orang bisa
bicara seperti itu. Tapi kalau melihat kalian kayaknya nggak ada susah-susahnya. Masya Allah. Nah, ini banyak banget yang ingin bertanya sama kalian berdua. Ini kan masih boleh dibilang yang entrepreneur nggak sih? Masih kategori itu nggak sih? Enggak juga sih ya, kita Enggak ya? saya 41 tahun, bukan muda lagi ya. Muda nggak sih? Muda. Kelebihan 1 tahun nggak apa-apa. Kalau Kang Simon umur? Sekarang ada 51 masuk ya? 51. Oh, 50. Tapi kan memulai ini semua dari lama kan? Ya, Kita mulai itu, 2010. ini mulai cerita nih ya, Iya. jadinya ya sekali lagi terima kasih untuk Mbak Vena sudah datang ke Bandung sama Kang Ferry-nya gitu kan ya. Jadi hari ini satu kehormatan buat kami berdua kedatangan Mbak Vena sama Kang Ferry gitu. Jadi ini ceritanya kita mulai ini 12 tahun yang lalu. Wow. 2010 lah ya. Ya 2010 ya kurang lebih. Memang bukan hal yang mudah ya karena kami bukan apoteker tapi kita pebisnis gitu. Waktu itu kita masih skala UMKM ya, masih kecil rumahan waktu lah. itu. Oh iya? Jadi Iya. 2010 itu kita ada lahan sedikit di sebelah pinggir rumah. Di Nah, belakang yang rumah. suka kosmetik itu Kiki sih sebetulnya. Awalnya. Awalnya, jadi suka bisnis kosmetik. Suka. Nah, saya sarankan waktu itu kita coba bikin pabrik aja. Nah, akhirnya kita dirikan waktu itu masih berdua. Yang kadang-kadang yang kontrol juga Kiki ke dalam, ya. Itu cuman pegawai baru 7 orang. Wow. Jadi pegawai Asal 7 masalah. orang, ada apoteker 1, orang keuangan 1 ya, Betul. terus bagian gudang 1 semuanya. Terus aku tuh turun langsung gitu, Iya, terjun iya. langsung. Suami bagian regulasi, aku sendiri bagian produksi waktu itu gitu. Jadi sebetulnya waktu awal juga ada pertanyaan begini sih di dalam hati, ini benar nggak ya bisnis yang saya ambil itu adalah pilihan yang tepat apa bukan gitu kan? Karena waktu itu modal tuh modal sendiri gitu loh, jadi nggak ada pinjaman bank, nggak ada dikasih orang tua atau saudara atau siapapun gitu kan. Jadi belum ada yang percaya lah Mbak Feni. Jadi 2010 ya? 2010 itu saya masih ingat waktu itu saya mau order mesin, itu vendor nggak percaya. Udah diketawain ya? Udah diketawain. sama Akhirnya mesin. saya bikin satu mesin itu ke bengkel Iya. jadinya, tapi memang standar stainless ya. Iya. Nah itu pertama kali. Jadi Terus mesinnya tuh yang 2 jam sekali itu macet. Macet. Terus, aduh Mesin apa gimana? sih itu kalau boleh tahu? mixer, Mixer. Buat untuk bikin memproduksi. krim. Oh. Jadi gitu. sampai sebegitunya kalau di awal itu nggak ada yang percaya. Iya, iya. Ya bisa. Kan bisa. kalau kita pesan ke Jerman, ke Cina atau kemana itu kan bisa miliaran ya, Iya. sampai ada yang ratusan juta, ada yang miliaran. Kan di saat waktu itu kita belum punya modal sebesar itu gitu kan. Jadi gimana ya caranya ya? Ya udah deh kita cari bengkel di sini yang memang bisa bikin dengan stainless steel dan lain-lain. Cuman kan ya tetap mesinnya itu kan beda ya. Jadi sekali adukan tuh 2 jam sekali macet gitu. Jadi Itu juga suka pernah dukanya ya, banyak banget sih. Jadi di bisnis itu 2 tahun 3 tahun itu memang cobaannya banyak. Jadi kalau kemarin sempat lihat di Instagramnya Mbak Vena itu kan pertanyaannya kan, wah bagus-bagus sih pertanyaannya saya lihat. Jadi, kenapa Nanti sih kita masuk ke dalam bisa pertanyaan fokus itu ya? ya. Tapi enggak, anyway kalau aku boleh lihat, jadi kalian berdua itu kan termasuk salah satu inspirasi. Kenapa? Karena nggak banyak suami istri itu yang bisa menjadi partner bisnis. Biasanya rata-rata kalau jadi suami istri sakinah mawaddah warohmah, begitu menjadi partner bisnis suka bisa pecah. Nah, gimana kalian bisa menghandle itu? Boleh dari Kang Simon dulu deh. Jadi gini, kalau dalam berpartner sama istri, sebetulnya kalau menurut saya sih bagus banget. Jadi bisa saling support. Nah, asal memang pasangan itu bisa saling tahu gitu ya. Jadi ada high dan low-nya. Oke. Jadi kalau misalkan dia high dua-duanya itu bahaya. Jadi misalkan Kikinya lagi high, sayanya harus low. Jadi harus bisa mengimbangi. Tapi kalau dalam menjalankan bisnis itu sangat bagus sekali ya. Jadi kita bisa saling support ya. Jadi misalkan saling mengingatkan juga terutama. Terus keuangan juga bisa diatur oleh satu tangan. Nah ini yang mungkin tadi pertanyaan Mbak Vena, kok bisa ya gitu. Nah, kitanya harus laki-lakinya kita harus bisa lebih mengalah.
Jadi harus tuh Adi dengerin mengalah. Tapi bagian keuangan pasti istri dong menteri Ibu. keuangan. Jadi secara struktur, saya kalau ada keperluan pabrik, saya harus lapor ke komisaris. Nah, jadi bawaannya saya ya harus ke komisaris. Jadi itu SOP kita jalankan. Iya. Jadi giliran kalau di kamar ya beda lagi. Jadi- tuh dengerin Jadi ya. harus bisa apa ya Iya. membawa alurnya gitu. Iya. Jadi memang Kiki kita tempatkan setelah kita jalan ya Mbak Iya. Vena ya 2010 udah jalan-jalan. Nah kita tarik Kiki ini ke komisaris. Jadi lebih banyaknya nanti monitoring ya kan. Nah kita CEO-nya pelaksana di lapangan gitu. Tapi prosedur tetap prosedur dalam SOP perusahaan tetap sama gitu. Tuh, jadi semua as a professional ya. Profesional, Jadi nggak ya. ada baperan guys. Tuh kalau baperan nggak bisa jalan seperti PT Nggak bisa, Skinsol nggak ya. bisa. Iya. Itu luar biasa. Itu benar loh. kata Mbak Iya Vena kan? itu tidak boleh baperan. Jadi kita berantem ya berantem nggak kerja. pernah baperan sih. Nggak Oh pernah, gitu. nggak pernah. Jadi kalau di ruang meeting udah debat-debat. debat-debat. Iya. Kalau di kamar, Jadi gimana sih sebenarnya kisah cinta kalian tuh gimana? Nanti kalau bisnis kita akan buka ya open Iya, Q&A. siap. Tapi kisah cinta kalian tuh seperti apa sih gitu? Siapa nih yang mau nanya nih? Iya, jawab Aku. dong. Kan biasanya kalau ibu-ibu Kiki. paling inget detil kapan Ah. jadian di mana, nembaknya di mana. Oh, gitu ya. Ah. Kalau nembaknya di mana ya? Soalnya nggak pernah nembak-nembakan sih. Oh, kalau gitu. Saya tipenya kalau nggak romantis sih Mbak Iya Vena. banget, nggak romantis banget. Cuman- Kalau Abi romantis ya kayaknya. Ah, gombal banget. Jadi ketemunya di mana? Dikenalin Jadi ya. di dulu itu kan sewaktu dia juga bisnis, saya juga bisnis. Oke. Jadi dia ada beberapa barang dulu itu ya sama masih di Tanah Abang dulu. Saya ada tempat di Blok B, Jakarta nih ya. Jakarta. Oke. Jakarta. Nah, Aku di Bandung. Di Bandung. Gitu. Nah, ketemulah ya kan. Nah, barangnya dia saya beli waktu itu. Jadi sering komunikasi terus, akhirnya ya cocok gitu. Apa yang membuat menjadi wah kayaknya nih cewek harus gue dapetin. Tantangannya kali ya. Oke. Jadi Apa coba tantangan? jadi gimana untuk apa kalau menaklukkan Kiki inilah gitu ya kan dengan tipe-tipenya gitu. Jadi itu yang menjadi saya juga semangat Iya. gitu. Gimana Itu sih. nih? Sebenarnya Tapi gini. kalau romantis saya enggak loh Mbak Vena, saya nggak bisa Iya. lebay-lebay itu nggak Dulu bisa tuh saya. kita tuh ini sedikit aja deh aku spill dikit. Dulu tuh kita nggak disetujuin justru sama iya. keluarga aku gitu. Ya pokoknya nggak tahu deh. Pokoknya mama tuh nggak mau, papi nggak mau dulu tuh almarhum papi masih ada kan. Cuman beliau ini pantang menyerah pokoknya terus ngejar. Akhirnya Pepet ya terus kalau kata sudah orang lah sekarang gitu ya. kan. Sudah aku luluh juga gitu kan. Dan setelah jadi suami tuh saya Buktikan. membuktikan ini loh mungkin setelah mendapatkan aku dibuktikan sama dia bahwa kita tuh bisa sukses gitu. Alhamdulillah ya sekarang sih semua udah setuju. Malah tadi kan kita ngumpul semua tuh Iya, dua keluarga iya, besar. Jadi perjalanannya Gitu. cukup panjang. Mbak. Panjang banget ceritanya, kayaknya nggak habis. Mungkin Tapi saya aku goblok percaya, lagi. tapi aku percaya. Soalnya kalau mungkin aku belum terlalu lama ya mengenal Teh Kiki juga Kang Simon ya. Tapi kalau aku lihat berapa kali mereka tuh orangnya humble banget loh guys. Dan sekarang itu, pergaulannya luas banget. Masya Allah. Nah amin, ini amin. kalau diantara kalian berdua jujur siapa yang bisa membuka ini menjadi lebih besar apa yang memang ini kerja berdua? Berdua. Berdua. sih. Yang lebih ulet kasak kusuknya, yang lebih diplomatis, yang lebih gitu. Itu saya siapa? bisa jawab. Jadi kita tuh selalu membagi tugas. Jadi gitu? waktu awal itu customer tuh urusannya sama Aku. Kiki. Oh, lebih PR Lebih ya. PR. Jadi aku semua- lebih senang ngobrol sama customer. Dulu customer Mereka- tuh semuanya datang harus ketemu kadang-kadang Kiki. customer itu curhat loh. Iya. Jadi aku dengerin gitu kan masalahnya, oh iya nanti aku kasih saran begini. Jadi mereka nyaman gitu kan. Jadi rumah itu dulu tuh ada satu ruangan Iya. Mbak Vena itu tiap hari tuh customer datang. kayak antrian dokter Kayak gitu antrian loh. dokter. Serius, jadi Iya. bukan hanya beli produk ternyata bisa curhat. Kenapa nggak jadi ini psikolog? Enggak, jadi aku tuh ngobrol tuh bisa 3-4 jam. Nanti my tamu God. yang mau maklun tuh ngantri gitu, ketemuinnya sama aku gitu. Karena belum punya marketing ya dulu tuh. Jadi aku turun langsung. Jadi turun kan. langsung pembagian tugasnya seperti itu. gitu. Jadi nanti regulasi, Regulasi konsep pabrik, baru. mesin nanti sama saya gitu. Keren ya guys kalau couple kayak begini ya. Jadi benar-benar semua
semuanya tuh positive vibes ya. Iya. Jadi Iya, kerja harus dong. bareng, maju bareng, bahagia bareng, dan kalau udah sukses begini keluarga kayaknya dilibatin banget ya. Ya. Karena Iya. berapa kali aku diundang tuh yang namanya keluarganya banyak. Tapi gimana, ngerasa semuanya udah tercapai belum sih Teh gitu? Suami baik, Masih finansial banyak ya oke. cita-citanya. Jadi kalau di dalam menjalankan bisnis atau hidup itu, Iya. bisnis lah terutama Iya. ya Mbak Vena, itu nggak boleh ada puas. Oh gitu? Ya, karena kalau kita nggak tahu ya kalau yang lainnya, kalau kita merasa Nanti telah ngoyo puas, ya. nanti ngoyo, udah mau apa lagi gitu. Nah, kita nggak ada ambisi lagi kan, sudah selesai lah gitu ya. Tapi kita selalu menanamkan bahwa inovasi dan teknologi itu selalu berkembang. Iya. Jadi kita terus aja nggak pernah berhenti. Betul. Mungkin kalau nanti lihat mungkin terus aja yang Sekarang ada kita aja lagi gitu. bangun pabrik juga Ini juga kan? kita lagi bangun pabrik kedua, gitu. Jadi obat tradisional, kalau misalkan mau bikin kayak obat kuat, fiber, Oh, yang cowok-cowok kalau mau kuat. itu bisa. Wah keren ini. Ini idenya siapa nih? Idenya aku sih namanya. Oh gitu. Karena apa ya, customer Maklun itu banyak yang cari, Maklun kosmetik itu banyak yang cari juga. Mereka pengen bikin minuman-minuman kesehatan. Oh, Jadi oke. pas dilihat, oh ternyata mereka bikin di pabrik ABC. Sayang banget ya kalau misalkan kita juga nggak bikin seperti itu, karena kecantikan kan sangat ini ya, apa namanya, ada sangkut pautnya dengan minuman kolagen. Oh iya, minuman jadi bukan pelangsing. hanya yang di luar aja, Betul. tapi yang Iya, intake ya. betul. Oh, Food oke. dan makanan. Jadi Wow. kita 2023 ya Januari atau Februari ini akan grand opening sih. Sekarang sudah jalan. Tuh kan guys, jadi inilah yang namanya bagi tugas ya. Jadi bener-bener yang namanya anak-anak gimana? Penerus sudah ada dong ya, udah disiapin ya. Ada, Alhamdulillah udah. apoteker. Jadi Iya memang kan? strateginya sudah dibuat seperti itu. Gitu. Jadi nanti anak yang pertama itu udah ditempatkan nanti dia kan ngambil apoteker. Oh. Gitu. Yang Jadi kedua nanti bisnis. ada bisnis. Yang nanti ketiga rencana dokter. dokter begitu. Wow, yang Jadi si memang kecil? Yang si kecil belum tahu Belum nih tahu. bedanya apa dia ya. Si kecil gitu. kakak tadi minta ini unicorn, masih usia Fania. Iya. Tapi kalau ngelihat kalian ya, berarti kan ini sudah top achievement ya, in your life ya, both of you gitu ya. Nah, kira-kira apa lagi nih? Biasanya kalau orang udah bisa membuka lapangan pekerjaan, secara finansial udah settle, kira-kira apa lagi nih untuk bisa banyak membantu orang selain membuka lapangan pekerjaan ya? Atau mau buat yayasan kah ke depannya? Yayasan sudah. Yayasan punya. sudah ada. Oh, udah ada juga? Ada. Wah. Skin Solution Foundation kita Jadi punya. bergerak apa aja tuh? Jadi kita Pendidikan kah atau? banyaknya sih kayak CR sih. Terus kemarin juga kita berbagi ke Ya, mana? Kak, Cianjur Cianjur, ya, gitu. Cianjur. Oh, kemarin Ada, ya. Iya. kita udah punya yayasannya. Jadi macam-macam sih. Kita udah memang dari 5 tahun apa 6 tahun lalu itu sudah berdiri. Oh gitu. Gitu. Jadi ya. Skin Solution itu Foundation. sudah ada yayasannya, terus dia juga sudah ada holdingnya Mbak Vena. Wow. Jadi di holding itu banyak yang bisa berkontribusi bekerjaan gitu. Ini Mbak Vena mampir dari kantor. Wah, ini kayaknya ya nanti mesti aku mampir ya ke yayasannya Wajib. juga, ke pabriknya juga. Tapi nyangka nggak sih kalau ternyata bisa sampai di titik ini, kesuksesan seperti ini? Enggak sih. Mimpi nggak atau memang? Enggak ya. Kalau misalkan nyangka sih enggak. Nyangka sih mungkin. enggak juga gitu. Cuman ditekunin dan mungkin fokus ya. Jadi terus aja kita fokus. Kalau ceritanya memang ada rugi atau apa itu emang ada juga sih Mbak Vena. Kita juga sempat ke Pegadaian sempat. Oh iya? Ya, Jadi sempat, dulu suka tuh duka jadi gini banyak. ceritanya, mau gaji karyawan, kita nggak punya uang, dan kan belum ada tamu maklun kan, masih jualin produk door to door. Aku tuh datang ke toko-toko kosmetik, nawarin mau beli nggak, kita punya brand ini yang gitu-gitu. Terus pas mau gaji karyawan, aduh gimana ya Beb, mau ini ya mau lebaran ya. Lebaran. Kan lebaran kita nggak pernah sekalipun telat gaji, itu nggak pernah gitu. Jadi setiap tanggal 31 atau tanggal 30 kita selalu gajian kan gitu. Akhirnya
aku emas udah habis nih, semua udah habis. Akhirnya aku pinjam punya mama. Oh my god, ceritanya keren banget. Jadi memang Aku pinjam memang- sama mama, ya udah dipinjemin. Akhirnya dia ini ke sana kan sampai mungkin udah hafal ya. hafal sama. Udah hafal mukanya. Aku bilang, Beb, kalau ke sana naik motor aja ya. Nanti kamu pakai helm, jangan kelihatan orang ya, malu. Gitu. Ini kepegadaian nih ya. Iya. Nah, itu mungkin iya. beberapa pertanyaan yang saya baca kemarin itu mungkin seperti itu. Jadi kita mesti mental mesti kuat Iya. ya, terus mesti terus fokus walaupun belum jalan atau rugi atau apa. Jadi bagi saya sih nggak ada yang instan sih Mbak Iya. Vena. Semua proses harus panjang berproses, ya. Proses, ya. Dan proses itu harus bisa dilalui. Jangan mentalnya nggak kuat gitu. Kalau mental nggak kuat mungkin agak susah ya. Iya. Karena godanya kan macam-macam Mbak Vena. Ya seperti tadi ya, harus gajian lah, harus bayar ini. Nah, Tapi itu kalau lagi harus kuat. krusial gitu berantem nggak berdua nih? Enggak ya? Enggak, saya Oh, banyak malah. ketawa-ketawa aja kok. Oh iya? Enggak pernah berantem masalah, oh kamu nggak punya uang gini, nggak pernah. Enggak, Udah nikmatin gitu. aja. Jadi nikmati aja. Kita pernah Nah, itu ya. lebaran ya, Lebaran sekeluarga kita di rumah aja Di udah. rumah aja nggak punya uang, kan maksudnya kan udah gajian tuh, ya udah kita nggak punya uang, ya Di udah, rumah aja. Nana kita nonton TV aja di rumah ya, gitu. Oh, Itu iya? pernah. Ya tapi Wah. ya nikmatin aja. Nikmatin gitu. aja. Jadi makanya kalau kemarin Teh Kiki ulang tahun dikasih hadiahnya, rumah itu sebagai tanda cinta ya. Iya. Karena Ya, dari karena aku nggak pernah nuntut. Oh, Nggak begitu. pernah, aku harus maunya ini mau gini, aku nggak pernah, ya udah gitu, ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau lagi ada dia juga nih suami yang baik ini nggak pernah ngelarang mau apa aja, karena aku nggak pernah nuntut sebelumnya juga. ini buah dari kesabaran ya. Ya mungkin. Iya. Teh Kiki, oh God. Jadi benar-benar ya guys, yang namanya cinta itu unconditional love tuh yang kayak gini. Masya Jadi Allah. pada saat susah bersama-sama, apalagi seneng, harus Ya, lebih harus terus guyup bersama-sama. lagi. Nah, waktunya aku membacakan. Ini banyak banget orang yang pengen bisnis di tahun 2023 yang katanya resesi, katanya ya. Katanya bingung mau mulai dari mana. Tapi sebetulnya nggak ada hal yang nggak pasti. Semuanya akan pasti kalau kita memang tadi bilang ya, fokus dan punya ambisi. Ambisi. Iya. Jadi nggak boleh yang namanya kalau mau jadi pebisnis tapi mentalnya mental tempe. Nah ini ada pertanyaan beberapa. Ini dari Elzia 20. Semoga pertanyaan saya terjawab dan bermanfaat khususnya buat para pengusaha muda atau pemula. Ingin tanya sama Pak Michael Simon, putra Minang yang terkenal sukses di bidang bisnis produk kecantikan. Nah, untuk menjadi seorang yang sukses dengan perjuangan jatuh bangun mulai dari pengusaha tekstil, bener? Iya. Oh, sampai pada kesuksesan di bidang produk kecantikan bukanlah suatu hal yang mudah. Ini banyak banget loh. Butuh kerja keras, kok dia tantangan, tahu sih? dan persaingan Google. antara sesama pebisnis yang terkadang tidak sportif dan tidak sehat. Benar nggak tuh? Nah, untuk itu penerapan sistem manajerial apa yang dilakukan oleh Bapak Michael Simon untuk memajukan dan memanage usaha kecantikan dan bisnis lain dan dalam berkolaborasi kerjasama dengan para SDM yang ada dalam perusahaan agar mampu menghadapi tantangan dan bersaing dengan perusahaan dalam negeri dan juga luar negeri. Udah ekspor belum sih? Ada Kalau customer ya customer dari sih luar sudah. ya. Oh gitu. Karena perusahaan yang Bapak pimpin sudah mendapatkan sejumlah sertifikat ISO. Ya. Sampai, waduh ini panjang banget nih orang Iya, berarti dia panjang. Itu DM ya? survei loh. Enggak ada yang komen. Oh ya Allah. Wah luar biasa. Jadi kalian tuh di watching loh. Iya. Luar biasa. Gimana nih Kang? Silahkan dijawab. Jadi kalau untuk manage satu perusahaan itu, tentunya setiap melakukan apapun kita harus selalu mengevaluasinya. Jadi terobosan-terobosan yang harus kita buat itu harus kita evaluasi dulu. Harus evaluasi dulu, terus SOP-nya harus satu tangan sih. Oke. Jadi alur SOP itu memang harus dijalankan banget dan kontrol. Nah, jadi kalau di kita itu kan langsung kontrol ya. Jadi dari manajer langsung ke saya. Jadi semua SOP yang dilakukan itu kalau di kita itu nggak ada tanda tangan saya nggak bisa jalan. Oke. Jadi mungkin mikir, aduh repot banget ya. Tapi itu yang harus diterapkan. Terus saya selalu memimpin itu pagi-pagi udah datang duluan. Oh. Karena kenapa? Saya selalu ngajarkan bahwa kita bekerja ya. Dulu saya bekerja juga itu, maka dia bilang di tekstil kan. Nah, kita join sama orang Taiwan dulu itu. Jadi kalau yang pimpinnya udah datang
duluan, artinya dia budayanya kan malu. Yang punyanya aja datang pagi katanya. Masa saya harus telat katanya. Jadi itu udah kita sampai saat ini masih saya lakukan, Mbak Vena. Jadi briefing pagi itu masih kadang-kadang masih sama saya. Itu 5:30 tuh udah mandi, udah siap-siap, udah di bawah sarapan. Jam 7 nganterin anak dulu yang kecil, kan dia pengennya dianterin sama papahnya. Dari sekolahnya langsung ke pabrik. Langsung ke pabrik. Gitu. Jadi jam 8 ya, setengah 8 ya mungkin dia udah sampai, yang lain belum nyampe, dia udah duduk aja. Gitu. Jadi kalau ada yang terlambat kan nggak enak kan gitu. Iya. Oh, itu jadi kuncinya, nggak usah marah-marah kayak bos-bos yang biasa, bikin orang sakit hati, tapi justru caranya gitu ya. Saya nggak pernah marah. Serius? Nggak pernah. Benar. Ini nggak pernah. Saya nggak pernah marah di kantor. Oh gitu. Jadi baru lihat saya aja dia udah segan. Oh. Jadi terus kita juga menerapkan, karena zaman juga sudah berbeda ya Mbak Vena. Kita nggak ada menerapkan yang Pak mangut-mangut itu nggak boleh sama saya. Jadi kalau yang bungkuk-bungkuk, mangut-mangut itu saya larang. Keren Betul, guys. Jadi saya larang. Biasa aja. Oh oke. Jadi hargai saya sebagai pimpinan, situ mereka manajer dan ke bawahnya itu saling menghargai aja. Kita juga menghargai. Ngobrol biasa aja, nggak ada harus harus mangut-mangut itu saya yang pertama larang. Kiki juga ingat itu. Jadi dulu juga ada pagi Pak katanya, itu saya larang. Saya bilang zaman udah nggak begitu. Maksudnya supaya dapat bonus gitu. Kalau makin duduk makin enggak ya. Itu memang saya tanamkan. Saya tidak suka asal bapak senang. Oke. Jadi itu saya terapkan di sana. Jadi kalau memang ada kendala, saya ada satu handphone tuh yang untuk kantor itu semua di sana itu grup ada itu saya jelaskan di sana. Jadi nggak boleh sama saya. Jadi kita bekerja ya. Saya sebagai pimpinan, dia sebagai manajer atau bawahan ya di situ aja area-areanya. Jadi nggak usah harus Pak bangun-bangun itu nggak boleh Mbak Vena. Gitu. Ini pertanyaannya belum dijawab tadi. Kalau persaingan, persaingan. Jadi di era digitalisasi ini persaingan sangat ketat. Betul. Nah, jadi kita di kantor itu, terutama di kosmetik ya, kita selalu mencari inovasi-inovasi dan terobosan terbaru. Itu tiap bulan. Nah, terus juga menciptakan kalau di kosmetik itu varian baru ya untuk diberikan ke customer. Nah, kitanya ini kan pabriknya jasa Maklun ya, Mbak Vena. Jadi selalu juga membina hubungan dengan industri-industri kosmetik. Kebetulan saya kan ketua Perkosmi Jawa Baratnya. Jadi ketua asosiasi di Jawa Barat untuk kosmetiknya. Nah, dari situ kan juga kita bisa selalu memonitoring ya perkembangan kosmetik apa gitu. Itu untuk menjaga persaingannya sih. Jadi ini persaingan sehat ya. Persaingan harus sehat. Jadi nggak ada sikut-sikutan Nggak ada. sampai Di Perkosmi itu semua yang punya pabrik, 200, industri semua. 200 lebih ya. Iya. Kita Jadi bersatu dalam kita bersatu aja di satu asosiasi. Jadi bersaing ya bersaing lah. Ada lah persaingan. Ya, Nah, tapi tinggal sehat ya. sehat. Tinggal industri ini dia punya konsep apa gitu ya. Industri ini dia punya konsep apa. Masing-masing punya kelebihan. Masing-masing ya. punya kelebihannya. Gitu. Keren ya. Jadi ini aku sudah tahu kenapa yang namanya Teh Kiki langsung menerima pinangan dari Kang Simon karena orangnya konseptor banget ya. Jadi ini saling melengkapi ya judulnya ya. Iya. Gimana Teh jagain suami yang sukses kayak gini? Nah, ini pertanyaan banyak nih ibu-ibu nih. Selain nama Teh Kiki cantik, kemudian badannya langsing, gimana caranya Teh? Kalau kita sih saling percaya aja. Dari awal juga sudah punya komitmen sendiri nih Mbak Vena. Tolong jaga kepercayaan saya. Saya pun akan menjaga kepercayaannya suami gitu kan. Tapi jangan satu kali aja berkhianat. Kalau satu kali udah lu gue gitu ya. Jadi lebih ke komitmen. Iya, lebih komitmen sih seperti itu. Karena kan beliau ini kan kalau udah ke pabrik dari pagi sampai ke sore, kadang-kadang sampai ke malam juga. Terus aku juga bolak-balik Jakarta Bandung, cuman kita sama-sama saling jaga lah, saling percaya yang pasti gitu. Tuh seneng ya ngomong aja beliau tuh. Jadi buat ibu-ibu biar gimana pun kalau suami itu harus benar-benar kita hargai ya. Kayaknya kalau Teh Kiki udah tahu ya caranya ya. Jadi kalau suaminya lagi ngomong dia diam. Maaf ya Abi ya, kalau Abi ngomong aku suka ngomong juga. Rebutan ngomong guys, maklum host. Nah ini pertanyaan berikutnya dari Kiki Hemalia. Selama berbisnis, kegagalan seperti apakah yang pernah dialami? Dan apakah pernah merasakan kerugian? Lalu ketika mengalami keadaan jatuh atau terpuruk, apakah
kiat-kiat untuk bangkit lagi dari keterpurukan bisnis. Nah, Sama ya? Ya. Apa yang mana? Banyak Di ceritanya. dalam, berapa kali terpuruk di, deh? di dalam menjalankan bisnis pasti ada rugi. Aha. Tapi bagaimana kita itu setelah itu dia nggak menjadi rugi. Nah itu kembali ke mental sih. Oh gitu. Kita harus siap. Jadi jangan kadang-kadang kan, waduh ini udah rugi nih. Kita udah nggak mau jalan. Kita juga rugi pernah, satu gudang pernah saya rugi. Jadi kita Satu pernah ini. waktu itu produksi kosmetik gitu kan dengan brand sendiri. Waktu itu kita masih menjajakan ke toko-toko. Nah kan sistemnya konsinyasi. Iya. Nah sistem konsinyasi terus akhirnya banyak produk yang udah mau expired Mbak Vena dan tidak dibayar kan sama toko Iya, karena iya. nggak laku. Mereka mengembalikan dan expirednya udah tinggal sebulan, 2 minggu atau 2 bulan. Akhirnya kita bingung kan. Akhirnya satu gudang tuh kita rugi gitu loh. Dimusnahkan. Akhirnya dimusnahkan kan. Kalau kosmetik kan kalau sudah mau expired harus dimusnahkan. Jadi jangan menyerah, harus terus karena di satu kegagalan itu pasti akan ada pembelajaran gitu. Tuh ya. Nggak mungkin bisnis itu Nggak akan ada rugi rugi terus. ya. Akan untung terus. Ya, Iya. rugi lah. Dia kan sekali rugi. Iya. Berikutnya itu kalau dia bisa ngatur gitu ya, itu pasti nggak akan rugi. Jadi Kecuali dibutuhkan kejelian ya. ya Iya, kadang-kadang juga ada juga sih customer misalkan sudah pesan terus dia ternyata nggak ambil barang, itu juga ada. Macam-macam sih ceritanya. Tapi itu jadi pelajaran aja sih. Jadi kita tambah kuat. Justru disitulah ya kalau yang namanya pebisnis itu yang namanya rugi itu jadi temen ya udah. Iya. Kalau nggak jadi temen, kalau jadi musuh doang yang ada trauma guys ya. Nih dari Ida Z19. banyak banget ya pertanyaannya, Mbak. Banyak. Kayaknya sampai pagi kita ya. Pertanyaan untuk Mbak Rizky dan juga Michael Simon. Bisnisnya kan banyak sekali jenisnya. Di awal kenapa pilih produk kecantikan? Pertimbangannya apa? Sekian aja dari Mbak Vena. Kiranya dapat ilmu dari beliau. Karena sebentar lagi suami saya sudah mau pensiun. Dari sekarang lagi mikir-mikir untuk mengisi hari tua kita. Kira-kira mau bisnis apa? Mungkin bisa dapat masukan dari beliau-beliau ini ya Mbak. Terima kasih. Mungkin Silakan. seperti yang tadi Pak Simon ceritakan, memang awal itu aku jualan kosmetik dan ternyata booming. Seperti itu. Dulu tuh justru aku tuh maklun ke pabrik orang, Mbak. Gitu. Setelah maklun, dia kan nanya, dulu kok bisa sukses seperti itu, seperti apa? Oh ya, aku jualan kosmetik. Kenapa nggak bikin pabrik? Kan bikin pabrik tuh susah ya, bilang gitu. Akhirnya dibantulah sama beliau ini gitu kan, dari mulai regulasi sampai akhirnya sekarang sudah skala pabrik, bukan rumahan lagi tapi udah industri kan. Nah jadi pilihan Rumahan. bisnis ya, mungkin bisa di awal itu dia jadi reseller atau agen distributor. Setelah dia punya pasar, baru dia punya brand sendiri. Bagusnya seperti itu. Karena kalau misalkan langsung bikin brand sendiri tapi dia belum punya pasar, nanti akan sulit. Kita mau menjualnya kemana, gitu kan? Nah, cara menciptakan pasarnya mungkin nih. Ya, mungkin dia bisa dulu jadi reseller brand A, B, C atau yang lainnya kan banyak tuh sekarang open reseller. Nah, di situ kan dia bisa tidak memiliki modal yang cukup besar. Misalkan reseller, jadi reseller brand A 10 juta, 5 juta kan. Tapi kalau misalkan maklun kan harus banyak nih. Mereka harus punya pasar dulu. Nanti setelah punya pasar baru deh main ke pabrik. Misalkan mau ke PT Skinsol Cosmetic Industry boleh. Kita juga buka minimum order quantity kita Ada ya? Ada. Jadi nggak harus ribuan dulu. Enggak, bisa Jadi 600. bisa. Oh, itu paling kecil. Iya. Berarti kalau gitu Vena Melinda bisa bikin Bisa dong. dong. Mbak Vena, yuk Oh gitu ya. PT Bantuin ya caranya nanti ya. PT Marketingnya Skinsol ya. Cosmetic Industry ini bukan tidak mengerjakan yang besar aja, besar-besar. ya. Kita Oke. ada, nggak saya sebutin lah ya. Nah, tapi seperti kunjungan kemarin itu, kita di kunjung itu kita itu visi misinya itu lebih membantu UMKM. UMKM Ya, jadi mindset itu dirubah. Iya. Kan orang kalau mau masuk ke industri takut, Mbak Vena. Iya. Wah, ini saya mau produksi minimal ordernya gede pasti. Iya, skala nah, kita besar, skala ya. besar. Nah, kalau bagi pemula skala besar itu risiko tinggi. Oke. Makanya kita buka MOQ-nya itu bisa 1.000 dan 1.000 ke bawah. Artinya kita mensupport nih pemuda
yang pebisnis yang masih muda-muda, UMKM gitu ya, bisa bergabung dengan kita berbisnis gitu. Malah kemarin di ulang tahunnya PT Skinsol Cosmetic Industry kita buka itu hanya 100 piece per bulan. Jadi kita pengen pemula ya. Iya, bagi pemula yuk kita bisnis yuk, karena kan memang di saat zaman seperti ini kenapa enggak sih punya bisnis sendiri gitu kan. Dan kosmetik adalah salah satu pilihan yang terbaik. Karena semua orang pasti setiap hari itu pakai. Kan kita bisa bikin shampoo, bisa bikin odol, kalau misalkan mau bikin hand body. Jadi nggak harus skincare ya, yang untuk muka ya. Make up juga kita bikin. Oh, termasuk. Tuh, jadi buat yang tadi, ibu yang tadi, cus mulai ya. Kayaknya aku juga tertarik nih. Jadi intinya semua orang tuh asalkan punya kemauan, insting sedikit ya, itu bisa ya jadi pebisnis. Bener nggak, Kang? Bisa. Jadi nggak harus punya modal banyak ya. Kalian mulai dulu berapa, boleh tahu? Mulainya modal awalnya jual rumah. Serius? Rumah siapa? Rumah. Kalau modal awal untuk mulai bisnis itu sih bervariasi sih Mbak Vena. Tapi kita dulu di sekitar kalau kita 2M kan ya. awal itu kan untuk memang terobosannya bikin pabrik. Tapi kalau misalkan kayak tadi pertanyaan itu ya, dia mau berbisnis, apa sih pilihan terbaik, kan dia mau tadi yang mau pensiun, maklun aja, jangan dia bisa maklun ya. Jadi dia bisa maklun, yang tadi saya bilang kita mendukung UMKM. PT Skinsol ini sangat mendukung. Jadi kami punya mesin yang 1 ton, 500, 300 sampai 50 kilo. Keren, tuh kan nggak sia-sia nonton Vena Melinda Channel. Jadi gimana nih kalau mau ke PT Skinsol langsung hubungi siapa? Nanti ya di bawah ini ya. Tenang. Pertanyaan berikutnya dari Elvi Soflah Seomarno. Waduh, ada tips nggak untuk mulai bisnis biar bisa berhasil, dan bisnis kecantikan ini diperuntukkan pangsa pasarnya menengah ke atas atau menengah ke bawah? Kenapa bisa kepikiran untuk bisnis di bidang kecantikan? Pokoknya semua nanya itu. Nah, gimana nih untuk berhasil dan menentukan pangsa pasar? Itu awal itu kita bikin bisnis itu bukan kosmetik, kita ada 5, ada travel, ada punya travel juga. Ada travel, jadi dan gagal ditipu orang. Jadi kalau dia tanya seperti itu kan, pastikan langkah bisnis Anda itu sesuai dengan evaluasinya. Bukan berarti bisnis lain nggak menggiurkan ya, tapi jalani dengan feel-nya. Kalau emang kalau ini kan memang kebetulan Kiki memang hobi kosmetik, ya saya hobi di industri. Cocok lah dia. Jadi bukan berarti menjalankan bisnis lain itu nggak bagus kok. Tinggal emang feel-nya nggak cocok, nggak, dia enjoy nggak dia. Ada passion-nya nggak ya? Ya, kalau passion-nya tidak paham atau tidak, kita kan waktu itu yang travel itu kita serahin ke orang ya, gitu. Akhirnya bisnisnya juga nggak jalan, malah mobil dibawa kabur, yang itu-gitu. Jadi mungkin bukan ini bisnis yang pilihan kita gitu kan. Akhirnya kembali lagi ke kosmetik karena memang aku sangat mencintai dunia fashion sama make up gitu kan. Akhirnya didirikanlah secara UMKM waktu itu kan, secara rumahan tadi, industri rumahan. Tapi berkembang itu 5 tahun ke atas ya. Di 2015, 2016 mulai berkembang, kita mulai terima maklun, karena gini loh, kita berdirikan pabrik nggak langsung bisa terima maklun Mbak Vena, karena harus CPKB dulu, dapat sertifikat CPKB baru kita bisa terima maklun. Dan mendapatkan sertifikat CPKB itu bukan hal yang mudah juga gitu, jadi perlu sekitar 2-3 tahun ya waktu itu ya. Coba mungkin dijelaskan maklun itu apa ya? Aku juga harus tahu nih maklun apa nih, istilahnya apa nih? Maklun itu mereka bikin di kita. Jadi kalau lebih bahasanya itu kan OEM ya. Jadi jasa maklun kosmetik. Orang yang mempunyai investasi, mempunyai brand, dia tidak harus mempunyai pabrik. Jadi dia minta produksi. Dia produksi di rumah kita. Tapi nanti nama mereka, brand mereka. Atau industri-industri yang memang dia overload, dia nggak bisa mengerjakan lagi, dia bisa subin ke kita. Nah itu jasa maklun, karena kalau satu industri dia overload, untuk mendirikan pabrik itu butuh waktu. Sementara dia bisa delay kan dengan customernya dia. Itu dia bisa kerja sama kita. Nah itu yang konsep. Jadi ini rahasia ya, produk-produk apa yang sudah maklun? Enggak ya? Rahasia perusahaan. Tapi ini keren ya. Ada 200 brand. Makanya tiba-tiba ini langsung melejit
legit ya, nggak heran ya. Ini ada pertanyaan nih dari Atika_2020. Gimana sih caranya biar sukses dan bisa jadi pengusaha kaya? Aduh, Mas Simon dan Mbak Rizky, bagi-bagi dong ilmunya biar saya juga bisa sukses. Atur nuhun. Ya, Orang tuh selalu ya. image-nya kalau jadi pengusaha harus kaya. Kalau nggak kaya bukan pengusaha. Padahal untuk menuju ke sana perlu perjuangan kan. Mungkin tips yang paling jitu deh. Pertama itu dia harus fokus ya, mentalnya harus kuat. Terus terutama juga doa dari keluarganya ya. Nah, terus yang terakhir itu jangan lupa berdoa, selalu meminta ke Allah SWT supaya semua dilancarkan. Nggak ada suatu usaha kalau yang terakhir ini nggak jalan, Mbak Vena. Ya, mungkin memang dia jalan, tapi tidak luput dari doa-doa ini. Doa orang tua, doa istri tercinta, doa anak-anak, itu semua akan menyatu menjadi satu. Itu yang akan membuat satu perusahaan kuat gitu. Mungkin itu tipsnya sih. Kalau kita itu yang kita jalankan. Gimana Teh? Iya, mungkin sama ya, fokus. Beliau ini selalu bilang harus fokus itu dari awal sampai detik hari ini gitu kan. Karena kalau misalkan ya itu bercabang-cabang, buka bisnis lain, yang ini belum sukses, buka bisnis lain, nanti akhirnya yang lain juga terbengkalai. Jadi mungkin ya itu fokus, kerja keras. Kalau misalkan ada kerugian atau gagal atau apa namanya yang seperti tadi ya, terus kitanya udah rugi, ditinggalin aja, nah itu nggak boleh. Jadi terus aja berjuang. Jadi, walaupun bisnis itu ibarat makan kue, Mbak Vena. Jangan dimakan sepotong. Harus diberesin sampai barisan habis. semuanya. Baru dia bisa klop. Jadi makannya dari pinggir dulu. Iya. Sampai ke tengah. Ya. Bukan langsung Z. Kalau langsung Z itu yang tidak kuat core-nya. Tidak kuat core-nya. Ngerti ya guys? Nah, ini banyak banget tuh pertanyaan tambah malam. Waduh, gimana nih? Udah 3 pertanyaan terakhir nih. Kasihan udah mau tidur guys. Nah, tapi artinya kalian itu sudah mendapatkan tempat loh di hati netizen. Karena kalian menunjukkan bahwa ya memang uang adalah achievement juga. Tapi keharmonisan keluarga itu yang membuat lebih bahagia ya. Betul. Aduh, seneng ya lihat pasangan ini. Nah, ini dari Kenzi_Mulia. Kak, gimana sih cara mempertahankan kesuksesan yang sudah diraih sehingga kakak bisa menjadi lebih survive dari keadaan yang sebelumnya tuh? Siapa dulu nih? Terserah. Teh Kiki dulu deh. Iya, kalau mempertahankan itu akan lebih sulit sebetulnya ya daripada membangun. Sebenarnya dua-duanya sulit, cuma mempertahankan lebih sulit. Nah, sekarang apalagi pabrik banyak. Banyak juga sekarang pemain-pemain kosmetik yang tadinya maklun, akhirnya mereka buka pabrik juga, itu banyak juga gitu. Ada juga sih yang beberapa minta konsultasi juga ke Pak Simon gitu kan. Tapi ya Pak Simon selalu bilang jangan pernah takut karena kita punya rezeki masing-masing yang Allah sudah tuliskan gitu kan. Bagaimana cara mempertahankannya, yaitu inovasi karena kosmetik ini sama dengan fashion, jadi dia setiap tahun selalu ada. Mungkin fashion lebih cepat ya, kalau kosmetik biasanya tahunan. Mungkin kayak tren warna di 2023 nanti seperti apa, terus kan ada bahan baku apa nih, zat aktif apa yang terbaru lagi, itu biasanya di awal tahun. Jadi kita selalu inovasi terus setiap tahunnya. Gimana? Kang, ada tambahan? Kalau untuk mempertahankannya itu, ya kalau bagi saya di lapangan itu kita harus kontrol ya. Jadi kontrol dan maintenance di lapangan itu harus terus dijaga, Mbak Vena. Jadi nggak bisa dilepas begitu saja sih, gitu. Dan ya harus kuat SDM-nya ya. Selalu di-maintain terus gitu. Jadi misalkan kayak SDM itu kan nggak bisa kita lepas begitu aja ya. Ada hal-hal tertentu yang harus kita ada touch-nya juga, ngobrol juga sama dia. Jadi biar tahu keadaan di dalam pabriknya sendiri. Gitu. Jadi menurut Kang Simon, kalau kita mau jadi pebisnis yang sukses, kita harus pegang konsepnya, manajemennya, atau SDM-nya? Semua. Tapi yang paling utama mungkin SDM. Ya, kalau satu bisnis kalau tidak ditunjang dengan SDM yang baik, bisnis itu tidak akan bisa berkembang. Kita nggak bisa sendiri. Tetap harus ada penunjangnya dari SDM. Bagi PT Skin Cosmetic Industry, SDM itu adalah investasi. Jadi kami sangat menghargai orang-orang yang bekerja dengan kami. Oh, jadi ada rewards ya? Banyak banget. Banyak di sini udah dapat rewards belum? Kayaknya udah ada ya.
Kayaknya ada bonus akhir tahun. Jadi gini, ya. saya kasih bocorannya ya. Pasti Saya kasih gimana? bocorannya. Di PT Skin Solar Cosmetic Industry ini, bagi yang sudah 5 tahun itu kami sudah memberangkatkan umroh setiap tahun. Alhamdulillah. Oke. Jadi, bagi Ada mereka yang juga, sudah bekerja apa, 5 MOP ya? tahun. MOP, COP, Ya. jadi ada program untuk kepemilikan Kendaraan. motor atau mobil, itu ada juga di 70-30 ya, jadi dia hanya seperti membeli pulsa aja setiap bulan 100.000. Kalau umroh itu udah berjalan Udah lama. Mbak Vena. Wow. Udah lama, jadi udah setahun itu pasti kami memberangkatkan 2 orang bekerja. Jadi itulah bentuk penghargaan dari PT SKI ke Sama SDM. bonus akhir tahun Sama ya, bonus pabrik akhir ya. tahun. Iya, Kami sebutnya gaji ke-13 ya. Wah, jadi yang namanya kesejahteraan semua SDM itu nomor 1 ya. Nomor 1. Sehingga akhirnya bisnisnya jadi barokah ya. Barokah. Itu yang paling penting begitu Iya. guys. Jadi tidak mau kaya sendiri, Iya. tapi semuanya ikut sejahtera dan ini luar biasa loh berkahnya Betul. kalian ya. Insya Allah. Dicatat loh ini. Nah ternyata guys. Banyak banget yang masih penasaran tentang ini dari Diana_Haikal15. Ini pertanyaan terakhir. Bahas asmaranya dong. Gimana pertemuan mereka hingga jatuh cinta, tadi udah dibahas sedikit. Iya. Tapi artinya ke depannya bagaimana kalian berdua ini menghadapi tantangan ya? Karena kan di depan nih banyak banget nanti ada temptation di depan anak-anak dan lain sebagainya. Kasih spill sedikit untuk parenting. Kan kalian ini sukses menjadi orang tua. Tapi juga punya anak yang menjadi tanggung jawab. Boleh di-share kepada semua orang tua di Indonesia yang jadi pebisnis, sudah pasti waktunya kan terbagi. Ya. Tapi kalian masih bisa terus membagi waktu. Boleh Ibu Rizky kasih spill sedikit gimana caranya jadi pebisnis, jadi ibu rumah tangga beres, jadi istri juga cantik, gimana tuh caranya? Kebetulan kan kalau kantor itu yang punya aku tuh kan ada di rumah. Jadi di belakang yang dulunya pabrik, sekarang kita jadiin kantor. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan pagi sampai sore masih ada waktu, kita masih kumpul sama anak-anak. Terus kalau misalkan nggak kemana-mana pun, lebih mengutamakan anak-anak daripada teman-teman ataupun acara lainnya lah gitu kan. Oke. Nah kalau suami juga makan malam pasti selalu di rumah. Kalau misalkan siang mampirnya ke kantor yang deket rumah, itu pasti makan siang di rumah juga. Jadi kita selalu menyempatkan waktu. Kalau anak-anak kan yang pertama, kedua, ketiga ini udah mulai sekolah kan, kuliah kan, dan jadi pagi sampai sore Mbak Vena. Jadi kita kumpulnya malam. Tinggal si kecil ini. Jadi papahnya juga menyempatkan waktu setiap hari selalu mengantar sekolah. Walaupun ini ya, walaupun Jadi, sesibuk apapun. keluarga tetap nomor 1 Nomor Mbak Vena. 1. Jadi saya pernah bilang ke Kiki, usahakan kalau kita sesibuk-sibuknya dia buka mata, kita ada di rumah. Jadi kalau kita, kadang kita tuh pernah bolak-balik Jakarta Bandung gitu ya, supaya mereka bangun tidur itu kita ada di rumah. Jadi dia buka mata, oh ada orang tuanya. Kalau kita nginep di Jakarta juga pasti selalu dibawa. Udah mending bolos sekolah aja. Itulah happy family. Nih sebelum aku tutup ya, jadi aku udah percaya banget ternyata mereka sukses itu karena benar-benar Kang Simon mengatur keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tuh benar-benar dilaksanakan. Begitu juga Teh Kiki ya, menjadi istri yang soleha. Jadi ternyata kekuatan keluarga itu menjadi kekuatan untuk mereka menjadi partner bisnis juga. Terakhir dong di Vena Melinda Channel aku pengen dengar Teh Kiki ngomong terima kasih atau I love you atau apa kepada suami tercinta. Dia nggak pernah ngomong kalau Oh gitu, nggak apa-apa, nanti gantian. Oh baiklah. Terima kasih Beb, aku manggilnya Bebeb. Oh Bebeb, Iya. kenapa sih Bebeb? Itu termasuk komitmen waktu gitu. pacaran. Dari pertama kali pacaran sampai sekarang, jadi nggak ada yang berubah, nggak ada papah mama atau apapun, jadi kita manggilnya tetap Beb aja. Jadi itu mungkin Mbak Vena komitmen yang tidak dirubah dari pertama kenal sampai saat ini. Panggilannya itu ya itu aja udah. Iya, terima kasih ya Beb Iya. untuk semuanya. Kadang-kadang mungkin yang sering ngeselin aku kali, tapi dia tetap sabar sama anak-anak, tetap sabar sama mama. Kebetulan tinggal juga sama aku, tetap sayang sama mama. Pokoknya semoga apa yang kita perjuangkan dari awal sampai saat ini menjadi barokah untuk keluarga besar kita. Amin. Amin ya Allah.
Sebaliknya dong, Kang Simon dong. Sekali-sekali boleh deh gombal. Nanti diajarin sama Ferry Irawan kalau gombal. Sulit itu ya. pakar itu. Ya nggak apa-apa sekali-sekali Live dong. juga jarang. Di Vena Melinda Channel. Oke. Ketawa Mas nanya. Terima kasih ya Bebep. Kita dari awal sampai saat ini bisa saling komitmen dan saling mempercayai. Ini istri yang tangguh juga sih Mbak Vena. Jadi yang selalu memberikan saya semangat ya. Kalau kata orang Sunda lagi liar, pasti dia nanti kasih semangat, tenang pasti bisa katanya. Itu yang selalu membuat saya selalu semangat sampai detik ini. Terima Karena kasih. kan bisnis itu kan jatuh bangun, ya ada up and down, terus ada lagi rame, lagi enggak, ya udahlah rezeki itu nggak akan ketuker, tenang aja gitu kan. Nanti juga ada lagi, alhamdulillah sih. Dan Cuma terjadi jangan minta gombal-gombal aja, paling nggak Oh, bisa dah. bisa, makanya aku nggak pernah minta gombal-gombal, ya udahlah nggak apa-apa lah. Lebay-lebay. Yang penting Iya. setia itu aja. Yang penting dikasih rumah, dikasih mobil ya. Terakhir nih Teh buat anak-anak nih kan penerusnya kalian. Siap. Anak-anak silakan. Iya. Untuk Dava, Davin, Nicole, Michelle, semuanya anak-anak mama, anak-anak papa tercinta semuanya. Semoga kalian bisa jadi anak yang soleh, yang pintar, yang jadi kebanggaan mama, papa, semuanya. Terutama jangan lupa sholat, karena semuanya itu menjadi pondasi untuk kita, untuk keluarga kita. Jadi sedih kalau Mbak Vena. Kan ini harapan seorang ibu Iya, ya. kalau mama sih kepengennya ada penerus, karena kan nggak selalu mama papa terus-terusan ya untuk berjuang terus. Mungkin ada waktunya kita rehat. Nah, tugasnya abang lah, Bang Dava mungkin sebagai anak tertua yang akan meneruskan usaha mama. Tugas Bang Davin, tugas Nicole, tugas Michelle nantinya. Nanti mama kepengennya apa yang sudah mama dan papa usahakan sampai saat ini bisa dijaga oleh kalian, karena banyak banget saya dengar cerita teman-teman yang lain, papa mamahnya tadinya punya pabrik, diteruskan anaknya, akhirnya kolaps, akhirnya dijual. Nggak mau ya Mbak Vena, pengennya juga mereka bisa meneruskan, kita juga ikut bahagia untuk melihat mereka sukses nantinya. Amin. Terakhir Kang nih buat semua yang nonton Vena Melinda Channel, khususnya bapak-bapak, kalau udah sukses tetap lebih memuliakan istrinya. Silahkan Kang. Boleh di sini juga boleh. Semangat nih bapak-bapak kerja gitu loh Kang. Jadi bagi bapak-bapak di rumah ya yang menonton Vena Melinda Channel ini, istri itu adalah pendamping hidup selamanya. Cintailah istri kita, muliakanlah dia, jangan dilarang-larang kalau dia ke mall. Terus apa lagi? Doa istri itu sangat bagus ya, mujarab banget. Kan ada pepatah bilang kita bisa kuat dengan ada orang yang di belakang kita yang mendoakannya gitu. Jadi sayang ya, sangat harus benar-benar lah kalau sama istri itu gitu. Beliau ini nggak pernah bikin saya nangis. Kalau misalkan ada yang bikin saya nangis, dia tuh suka marah gitu. Aku aja nggak pernah bikin kamu nangis ya, kayak gitu. Pokoknya jangan minta gombal aja, nggak bisa. Nggak bisa, kalau minta I love you sayang apa Saya memang nggak pernah mengatakan I love you, bunga-bungaan, Valentine itu memang nggak pernah. Cuman saya buktikan dengan kerja keras, tanggung jawab, apa yang diinginkan Insya Allah tercapai ya. Jadi tapi kalau misalkan bilang gini Mbak Vena, Beb, bagus deh itu rumah di sana gitu kan, langsung tuh ya udah beli aja gitu. Itu iya dia, tapi kalau kasih bunga coklat gitu kayaknya lebih penting rumah daripada coklat ya, coklat bisa beli sendiri. Oke, Teh sama Kang Simon, terima kasih banyak. Ini luar biasa banget. Aku aja yang di sebelahnya jadi pengen cepet pelukan ya sama Abi ya. Balikan kemesraan mereka, bahwa ternyata hidup yang cuma sekali ini, kalau masing-masing suami dan istri bisa saling menghargai, percaya deh yang namanya rezeki
tidak akan pernah berhenti mengalir. Apalagi semakin sukses, semakin memuliakan orang tua, saudara, dan istri, begitupun istri kepada suami. Jadi buat kalian ya, yang lagi berantem suami istri, ayo langsung rujuk dan langsung berpikir kira-kira 2023 mau bisnis apa. Mau kayak mereka, silahkan nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk apa? Nonton Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.